Hai guys, aku sebenarnya pengen mandi, tapi hati aku nggak tenang. Kepengen bikin video, walaupun aku nggak tahu mau ngomong apa. Ayolah kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat berkat-Mu. Tuhan, sembunyikan aku di balik salib-Mu. Tuhan, pakai aku menjadi alat-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu. Terima kasih Bapak buat kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Guys, aku kepengen minta maaf buat teman-teman, buat saudara-saudara kalau beberapa saat ini aku belum bisa dihubungi dulu ya guys, karena aku masih berada di posisi kepompong time-nya belum selesai. Jadi ketika kita semakin mendekat sama Tuhan, ya, kita mendekat sama Tuhan, Tuhan itu semakin mendekat juga sama kita. Dan ketika Tuhan semakin mendekat sama kita, itu Tuhan menekan kita lebih banyak. Supaya apa? Supaya minyak yang ada di dalam diri kita itu kepres keluar. Sama seperti ketika Bapa mengasihi Yesus, Yesus disalibkan. Gak cuma disalibkan kan ya? Ketika Yesus mau memulai pelayanannya, saking Bapa mengasihi Yesus, Yesus dibawa ke padang gurun. Di sana Yesus terpaksa puasa karena gak ada makanan, gak ada air. Namanya juga padang gurun ya kan, jadi puasa 40 hari 40 malam. Dan disitulah setan mencobai Yesus. Tapi ketika Bapa bilang selesai, Yesus keluar dari padang gurun dengan power. Nah, dari situlah Yesus memulai pelayanannya. Yesus bekerja buat Bapa. Jadi spirit, roh yang ada di dalam kita. Ingat ya, kita ini terdiri dari 3 bagian: roh, jiwa, dan tubuh. Nah, tubuh kita kan bertumbuh ya, dari bayi sampai akhirnya setua ini. Semakin hari kita semakin tua. Kita bertumbuh. Sama guys, roh kita dan jiwa kita juga harus semakin bertumbuh. Tapi pertumbuhannya itu tidak seiring dan tidak sejalan dengan tubuh kita. Kalau jiwa, pertumbuhannya itu adalah melalui pelajaran-pelajaran yang kita terima dalam kehidupan. Ya contoh aja ya, waktu bayi kamu lahir, kamu bisa apa? Cuman bisa nangis, ya kan? Tapi kan jiwa kamu belajar. Mulai belajar tengkurap, belajar duduk, belajar berdiri, belajar lari. Itu jiwa ya. Terus di sekolah belajar nulis, belajar baca. Terus kamu punya pengetahuan. Makanya kita harus belajar mengenai Allah supaya terus jiwa kita itu dan roh kita itu terus bertumbuh. Nah, pertumbuhan roh itu seperti apa? Roh juga perlu bertumbuh guys. Jadi ada masanya ketika kita baru, yang dibilang lahir baru, kita dibaptis Roh Kudus, kita bisa berbahasa roh. Jangan bahagia cuman sampai bisa berbahasa roh guys. Itu namanya bayi rohani. Tapi teruslah belajar tentang Allah, belajar mengenal tentang Allah, supaya apa? Rohani kita juga bertumbuh. Mulai dari tingkat habis bayi, bayi itu apa makanannya? Susu. Cuman bisa minum susu. Nanti udah semakin membesar, dia mulai belajar makan nasi. Udah belajar makan nasi, belajar ngunyah makan daging. Ya kan? Nah, jadi kan berarti ada tingkatannya.
dari level SD, SMP, SMA, kuliah, akhirnya siap bekerja buat Tuhan. Apa ciri-ciri orang yang sudah siap bekerja untuk Tuhan? Itu orang-orang yang sudah tingkat spiritualnya itu, manusia rohnya itu sudah dewasa, matur spirituality. Cirinya seperti apa? Dia udah bisa lihat malaikat, bisa melihat Tuhan, bisa berinteraksi dengan malaikat. Karena malaikat itu ditugaskan untuk membantu kita untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi nggak sembarang ya orang yang melakukan sign and wonder itu dia kerja sendiri, enggak. Harus ada malaikat yang mendampingi, yang membantu pekerjaan itu. Jadi harus bisa berinteraksi sama malaikat. Nah, aku levelannya, aku tuh jangan-jangan masih baru perpindahan antara SD ke SMP ya. Jadi masih banyak hal yang harus dibentuk sama Tuhan, masih banyak yang harus dikerjain gitu loh. Masih banyak yang harus belajar, masih banyak harus yang dikikis dari kehidupan aku. Kayak gitu guys. Jadi makanya kenapa aku berada di kepompong ini. Kita orang yang belajar mencari Tuhan itu, Tuhan akan bawa dia ke lembah kekelaman yang di Mazmur pasal 23 itu. Ayolah kita baca Mazmur pasal 23. Daripada lama ya kan, kita pakai Mbah Google aja. Mazmur 23. Mazmur 23. Pasal 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ayat ini ditulis untuk menunjukkan bahwa setiap kita pasti akan melalui yang namanya lembah kekelaman. Tapi lembah kekelaman ini bukan berarti tempat kita duduk seterusnya, selamanya. Enggak. Ada waktunya kita akan melewati lembah kekelaman. Akan ada masa ujungnya gitu loh. Tapi selama dalam perjalanan di dalam lembah kekelaman itu, kita jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai. Ya, jadi makanya dibilang aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi saat ini ya, aku merasa bahwa aku sedang berada di dalam pembakaran api. Setiap kita itu akan mengalami yang namanya pembakaran api. Gak bisa dihindari guys ya. Supaya apa? Supaya kita murni di hadapan Tuhan. Lihat cara memurnikan emas, itu dibakar di api yang sangat panas. Semakin panas, semakin murni hasilnya. Ya gak? Sakit gak? Sakit. Nah, kenapa banyak pendeta murtad? Itu karena ketika dia dibakar api yang gak tahan, dia menyerah. Sama kayak aku. Aku tuh udah berkali-kali kepengen menyerah sama Tuhan. Ketika kita punya ekspektasi ya, kita punya ekspektasi, kita merencanakan sesuatu, ketika hal itu tidak terjadi, kecewa gak? Kecewa gak sama Tuhan? Kecewa. Aku ngalamin kekecewaan sama Tuhan sering kali. Jangan kira aku tidak mengalaminya, aku mengalaminya. Sampai hari ini aku masih mempertanyakan Tuhan. Tuhan, aku udah lahir baru nih ya. Aku sampai sebut-sebut, coba bayangin tuh. Aku udah lahir baru, aku rajin puasa, aku rajin berdoa, aku baca firman Tuhan, aku dengar suara Roh Kudus. Kurang apa lagi Tuhan? Aku belajar firman Tuhan, aku cari Engkau, aku kejar-kejar. Tapi kenapa ini terjadi sama aku? Kenapa aku harus ngalamin lagi kekecewaan? Apa
apa yang kurang, apa yang harus aku lakukan. Aku marah-marah sama Tuhan. Di ujungnya tahu nggak apa aku bilang, udah ya Tuhan, aku nyerah, aku capek, mending Engkau bawa aku pulang. Bawa aku pulang, aku mau pulang aja, aku capek, gak sanggup lagi. Tahu nggak Roh Kudus ngomong apa? Jangan menyerah, Ellen. Ketika seorang anak meminta ikan, masakan Bapa akan memberikan ular. Tiba-tiba itu kata-kata muncul di hati aku ya. Kita baca di Lukas 11 ayat 11. TB, terjemahan baru. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Tuh, jelas kan? Jadi ketika kita minta ikan, gak mungkin Bapak akan kasih ular gitu loh. Ketika kita minta sesuatu yang baik, Bapak gak mungkin kasih kita yang jahat. Terus di Yesaya 66 ayat 9. Yesaya 66 ayat 9 terjemahan baru. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allahmu. Jadi kalau Tuhan sudah memulai satu pekerjaan baik atas hidup kita, itu gak mungkin Tuhan akan biarin kita berujung dengan kegagalan. Nah, jadi kalau kita mengalami sesuatu hal yang gak enak, itu berarti proses yang sedang Tuhan kerjakan atas hidup kita itu belum selesai. Makanya harus sabar, tunggu sampai pekerjaan Tuhan selesai atas hidup kita, dan kita akan melihat hasilnya seperti apa. Gitu loh. Jadi jangan menyerah, itu inti poin dari pesannya Tuhan gitu kan. Tapi kan yang namanya manusia gitu ya, mindset ini perlu pertobatan, perlu diganti mindsetnya gitu kan. Selalu negatif gitu. Jadi meskipun aku udah denger itu suara, meskipun aku tahu janji-janji Tuhan seperti apa buat aku, karena fisikal mata aku ini belum lihat manifestasinya terjadi dalam hidup aku. Jadi aku tuh gimana ya, akhirnya terus aja gitu komplain, ngedumel sama Tuhan gitu. Itu yang dilakukan oleh manusia, itulah naturnya kita ya. Padahal menggerutu itu kan dosa ya, makanya Tuhan itu marah sama bangsa Israel sampai dia dibikin keliling-keliling 40 tahun dan sampai mereka semua mati di padang gurun itu gara-gara kan mereka menggerutu terus gitu ya. Nah, dan aku tahu kebenaran itu dan aku tetap melakukannya juga gitu. Aku masih menggerutu juga sama Tuhan gitu ya. Nah, sampai akhirnya aku menggerutu itu sore, malamnya aku dikasih mimpi. Mimpinya begini. Kan aku bilang, udahlah, karena aku merasakan kekecewaan itu, akhirnya aku bilang begini, Tuhan aku nyerah, aku capek, udahlah aku mau pulang, bawa aku pulang Bapak gitu loh. Jadi doanya udah kayak begitu guys. Nah itu kan kejadiannya sore. Pas malamnya aku tidur, aku mimpi. Mimpinya itu aku pegang kertas. Terus aku berada di satu tempat kayak airport gitu ya. Jadi ada gate-nya, ada penjaganya, ada gerbangnya. Terus ceritanya aku mau melewati gerbang itu gitu. Kan si penjaganya baca kertas yang di tangan aku itu ya. Aku kasih dan dia periksa gitu. Terus dia bilang gini, ini kamu kepagian, ini tuh masih jam 10 pagi. Nah ini dokumennya itu harusnya jam 5.30 sore. Jadi masih kepagian, masih lama gitu.
Jadi aku ditolak, kertasnya dibalikin, aku disuruh balik lagi nanti sore. Pas kertasnya dibalikin, terus aku baca kertasnya kan, ternyata namanya bukan nama aku, salah nama. Terus aku bilang dong sama penjaganya, ini namanya salah, bukan nama aku bilang gitu kan. Gimana ya? Terus kata penjaganya, oh ya berarti kamu harus pergi ke counter lain. Dia tunjuk gitu kan, ada satu bapak-bapak lain. Nah, kamu harus benerin namanya di situ, katanya gitu. Waktu aku mau menuju ke sana, akunya bangun gitu kan. Nah, terus aku mikir, wah ternyata aku belum waktunya dikasih pulang. Ya udah gitu kan. Nah, terus udah gitu pagi-pagi lagi aku ngopi gitu kan. Aku lagi ngopi, lagi duduk. Terus si mama tiba-tiba datang bilang gini, "Ini obat mah." Terus aku bingung, dikasih obat mah. Aku bilang, "Buat apaan obat mah? Tadi mama dengar kamu muntah-muntah." Terus aku bingung, muntah-muntah dari mana? Orang baik-baik aja, sehat-sehat aja, aku bilang gitu kan. Oh ya udah. Terus si mama agak siangan pergi. Si mama pergi. Nah, aku sibuk lah teleponan ya kan. Aku teleponan. Terus aku masuk kamar. Udah kelar teleponan, aku masuk kamar. Aku buka YouTube. Aku dengerin firman Tuhan gitu kan. Aku dengerin khotbah. Tiba-tiba aku merasa mual. Terus aku muntah-muntah ya kan. Akhirnya sampai aku bolak-balik ke kamar mandi, muntah. Terus tambah lama kan tambah lemas. Aku cari kantong plastik, akhirnya aku rebahan di kamar, aku muntah-muntah di kamar. Itu nggak berhenti guys, muntah terus. Tapi ketika saat aku lagi muntah-muntah begitu, otak aku itu terus berkata, ini gue belum waktunya pulang. Aku teringat terus mimpi itu, ini belum waktunya pulang, ini belum waktunya pulang gitu. Ada kali sekitar 1 jam, dan di kamar aku tuh tiba-tiba kayak ada bau busuk gitu ya. Aku juga bingung, ini bau busuk dari mana sih gitu, kok tiba-tiba gitu kan. Terus aku sibuk muntah sampai akhirnya capek gitu kan. Terus aku bilang, Tuhan tolong aku. Terus udah gitu akhirnya aku ketiduran. Tahu-tahu udah sekitar jam 3 sore mama pulang. Terus aku minta obat sama mama. Tapi akhirnya obatnya juga aku nggak jadi minum karena aku selesai, udah nggak muntah-muntah lagi, dan itu aku udah berubah jadi sehat gitu. Aku juga bingung kenapa begitu. Oh my god. Ada ya bisa begitu. Ya makanya dari situ aku belajar gitu ya. Banyak hal yang kita nggak ngerti. Tapi kita harus belajar, kita harus mengerti, mencari tahu apa sih yang sedang terjadi dalam hidup kita gitu kan. Lihat posisinya, posisi kita itu sedang berada di mana. Apakah kita sedang berada di bawah kutuk karena kesalahan kita, ataukah kita sedang berada di dalam lembah kekelaman. Tuhan sedang memproses hidup kita, makanya lagi ngalamin hal-hal yang gak enak, tekanan pekerjaan gitu kan, ketemu orang-orang toksik yang rasanya tuh aduh, kalau bisa aku pengen tampar, pengen cekek gitu kan. Tapi kan gak boleh. Jadi belajar gitu loh, dari situasi yang menekan ini. Tuhan lagi pengen ngapain sih sama hidup kita? Apakah Tuhan lagi pengen kita belajar untuk buah kesabaran, supaya kita menjadi lebih sabar, supaya kita mempunyai kontrol diri, kontrol emosi, ya kan? Terus saking frustasinya itu aku baca kitab Ayub.
Aku pengen belajar apa sih yang sedang terjadi sama Ayub, apa yang dia lalui, dan bagaimana cara dia melaluinya gitu kan. Aku sampai baca itu kitab Ayub. Dan dari situ aku belajar ternyata Ayub itu tidak melakukan kesalahan. Tapi emang Tuhan bikin situasinya, Tuhan izinin Ayub mengalami hal yang tidak enak, yang sangat mengerikan. Kalau kita berada di posisi Ayub belum tentu kita sanggup. Bayangin tuh, dalam satu hari tiba-tiba anak kesayangannya semuanya meninggal di waktu yang sama. Harta kekayaannya habis. Dia diserang sakit penyakit yang luar biasa. Aku pernah ngalamin guys, 1 bulan aku gak bisa kerja. Itu kena alergi sabun. Gara-gara tuh aku nggak tahu kalau sabun mandi cair itu bisa bikin aku kegatalan sebadan-badan. Itu gatelnya tuh dari sini, dari leher sini sampai ujung kaki. Jadi yang selamat cuman muka sama leher sini karena aku pakai sabun muka. Itu sisanya semua gatel, semua lecet, dan itu gatelnya itu sampai ke dalam. Jadi aku garuknya itu harus sambil diteken. Makanya banyak luka baret gitu, dan itu sampai sembuhnya itu lebih dari sebulan. Sampai bener-bener kulit aku kembali normal gitu. Bayangin guys. Dan kasih karunia Tuhan juga. Tuhan kasih aku kasih aku tuh ada uang. Aku kerja waktu itu, kerjanya gila-gilaan gitu ya, sampai kurang makan, kurang tidur. Tapi gara-gara hasil kerja itu aku bisa survive gitu loh. Aku bisa bertahan untuk bayar kontrakan rumah, untuk bayar segala macam selama mengcover sebulan itu aku nggak kerja. Bayangin tuh, Tuhan udah persiapkan. Untungnya ketika penyakit itu datang, aku nggak ngedumel sama Tuhan. Gitu ya, untung aku nggak menggerutu pada saat itu. Cuman ketika penyakit itu datang, aku tidak mempergunakan waktuku untuk mencari Tuhan. Nah, aku sibuk main game without survival. Itu win to play, jadi harus bayar duit untuk menang gitu kan. Wah, tapi akhirnya aku tersadarkan. Aku tersadarkannya gini, duit gua semakin menipis, pemasukan gak ada, gua gak kerja, gua malah buang-buang duit buat main ini game. Akhirnya aku delete itu gamenya. Back to the normal life. That's crazy ya guys. Jadi kondisi aku itu masih belum baik-baik guys. Secara dilihat mata, memang gaji aku lebih gede dari kerja di kantor. Tapi jam kerjanya juga gila. Aku tuh bisa kerja lebih dari 12 jam, bisa kadang 17 jam gitu kan. Kurang tidur, kurang makan. Belum lagi tekanannya begitu berat gitu kan. Terus banyak hal yang gak enak gitu di pekerjaan aku gitu kan. Jadi makanya bukannya sombong, bukannya gak mau berinteraksi dengan teman-teman dan saudara-saudara, saat ini aku belum sanggup, aku belum bisa. Tolong maklumi, biarlah aku hanya berinteraksi dengan Tuhan saja dulu ya sementara ini. Aduh. Dan bersyukurnya adalah sekalipun aku menggerutu, sekalipun hati aku ngedumel, sekalipun aku suka pengen menyerah, tangan Tuhan gak pernah lepas dari aku. Tuhan selalu jagain aku guys. Jadi Roh Kudus itu selalu ngehiburin aku gitu. Ketika aku down, Roh Kudus selalu kasih semangat. Ellen, jangan nyerah, kamu bisa, you can do it, bisa gitu loh. Terus nanti Roh Kudus itu akan bawa aku ke YouTube
Dan itu aku akan dengerin firman Tuhan yang sesuai dengan keadaan aku saat itu, dan aku akan dapat pencerahan dari firman Tuhan itu. Oh, ternyata Tuhan mau aku begini. Oh iya, aku mengerti. Jadi akhirnya aku punya lagi kekuatan, aku punya lagi kesabaran untuk berjalan bersama Tuhan gitu, sampai hari ini. Makanya kalau tanpa Tuhan aku nggak akan bisa ada sampai hari ini gitu guys. Tuhan itu tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati aku. Makanya sampai hari ini meskipun kadang-kadang aku suka keselnya gini, Tuhan gaji aku tuh lebih gede dari gaji kantor, tapi kenapa aku nggak bisa nabung gitu. Ada aja gitu loh, dapat duit segini, tiba-tiba di rumah rusak ini rusak itu, butuh ini butuh itu gitu kan. Ada aja gitu. Jadi nggak bisa nabung, nggak bisa terlalu bersenang-senang, tidak bisa menikmati hidup gitu kan ya. Misalnya bisa pergi nonton bioskop, bisa makan enak, itu belum bisa guys gitu ya. Masih hidup dalam kondisi pas-pasan ya, pas butuh pas ada gitu kan, udah gitu aja. Jadi dibilang di bawah ya masih bisa dibilang kurang gitu loh. Dan itu yang bikin aku bingung, Tuhan kenapa aku masih hidup dalam kekurangan? Firman-Mu bilang aku tidak akan kekurangan. Mazmur 23 bilang aku adalah Tuhan gembalamu, aku tidak akan berkekurangan. Tapi Tuhan, sampai hari ini aku masih merasa aku kekurangan gitu. Kadang-kadang target aku nggak tercapai. Itu ketika target nggak tercapai, tekanan aku semakin besar gitu. Aku merasa, Tuhan kenapa hari ini target aku nggak tercapai gitu loh. Kan firman Tuhan memberkati aku gitu kan. Nah ternyata aku dapat jawabannya. Adalah ketika kamu berada dalam satu pekerjaan dan kamu mengalami hal yang tidak enak, dan kamu merasa bahwa kamu tidak fruitful di sana gitu, itu artinya Tuhan gak mau kamu merasa nyaman di tempat itu, karena tempat itu bukan tempat kamu. Sama seperti bangsa Israel keliling-keliling, muter-muter itu di padang gurun, mereka merasa tidak nyaman. Sampai mereka minta roti, Tuhan kasih mana. Mereka minta daging, Tuhan kirim burung puyuh. Mereka nggak nyaman di padang gurun itu. Mereka butuh air, Tuhan kasih batu untuk keluarin air, bukannya sumur. Kenapa? Tuhan nggak mau mereka tinggal di padang gurun. Itu bukan tempat mereka. Tuhan mau mereka ke tanah perjanjian. Jadi tempat ini, pekerjaan ini bukan akhir dari destiniku. Tuhan mau bilang sama aku, ini tuh cuman sementara, Ellen. Aku mau didik kamu di sini, aku mau bentuk kamu di sini, supaya ketika kamu keluar dari tempat ini, kamu udah jadi sesuatu orang yang baru, punya karakter yang baru. Tanah perjanjian kamu ada di seberang, kamu belum sampai ke sana. Ini cuman proses. Makanya di sini kamu nggak akan bisa menemukan kenyamanan. Kamu harus sabar di tempat ini. Akan ada waktunya kamu akan pindah dari tempat ini. Gitu guys. Jadi kita harus belajar ya. Jadi kalau kamu lagi ngalamin tekanan berat di tempat pekerjaan, kamu merasa, aduh Tuhan ini aku udah nggak sanggup. Jangan nyerah. Kenapa itu pendeta-pendeta banyak yang murtad? Karena mereka tuh gak ngalamin Tuhan secara pribadi. Mereka gak punya koneksi secara pribadi sama Tuhan. Mereka gak menjaga hubungan pribadinya itu sama Tuhan, sama Roh Kudus. Itu mereka gak jaga. Makanya gampang menyerah. Padahal di tengah-tengah himpitan, kesesakan, itu seharusnya membuat kita semakin lebih kuat. Kita akan menjadi orang yang lebih kuat. Lihat itu Daud. Berapa banyak tekanan yang dia alami.
Dari sejak dia diurapi menjadi raja, itu kan dia nggak langsung jadi raja. Dia tetap mengembalakan kambing domba. Sampai akhirnya dia melawan itu si Goliat. Ngalahin Goliat aja dia tetap nggak jadi raja kan. Prosesnya masih panjang untuk dia jadi raja. Tapi ketika dia jadi raja, tidak ada satu pertempuran pun yang dia kalah. Tuhan menyertai dia luar biasa. Makanya ya guys, baca Alkitab itu bukan kitab sejarah. Itu harus jadi pelajaran buat kita. Mereka itu role model kita. Nah, kembali bicara tentang bagaimana supaya kita dewasa secara rohani. Itu yang Tuhan mau. Belajar, kejar Tuhan, cari kebenarannya. Karena kalau kamu sudah lahir baru, itu artinya kerajaan Allah sudah ada di dalam kamu. Udah gak usah dicari lagi. Pencarianmu selesai. Tuhan sudah ada di dalam kamu. Yang harus dicari adalah kebenarannya. Apa kebenaran firman Tuhan? Apa kebenaran kerajaan Allah itu? Apa kebenaran firman Tuhan itu? Jadikan firman Tuhan itu menjadi hidup kamu. Kamu menjadi firman Tuhan yang hidup, yang berjalan di bumi. Supaya ketika orang melihat kamu, bukan kamu lagi yang dilihat, tapi Yesus yang ada di dalam kamu. Itu terpancar keluar. Prosesnya enggak gampang. Teori mah gampang, prosesnya enggak. Kamu harus ngalamin itu yang namanya mikul salib. Belajar sama Roh Kudus. Nah, ketika yang dibilang Allah itu akan menghakimi, judgment. Seringkali ya kita tuh salah tanggap sama Tuhan. Kita tuh mikirnya, aduh kalau gue bikin dosa, Tuhan pasti hukum gue masuk neraka. Aduh sayangku guys ya. Itu mah pelajaran bayi susu. Kamu itu jangan sampai salah minum susu. Ntar mencret. Ya. Jadi ketika kamu sudah terima Tuhan Yesus, kamu percaya sama Tuhan Yesus, yakinlah kamu mati sekarang, kamu pasti masuk surga. Itu gak usah ditawar lagi. Gak ada cerita. Karena dosamu sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Gak usah dipertanyakan lagi. Terus firman Tuhan bilang kerjakanlah keselamatanmu. Bukan berarti kamu harus hidup lebih suci dari Roh Kudus. Kamu tuh gak akan bisa mencuci bajumu sendiri. Tuhan Yesus sudah cuci bajumu dengan darahnya. Buat apa Yesus disalib kalau kamu harus cuci baju sendiri? Gak usah. Ya bukan berarti kamu bisa berbuat dosa seenaknya, enggak. Tapi yang dibilang kerjakan keselamatan itu, kamu harus belajar sungguh-sungguh. Bahwa kenali Tuhan, bahwa Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Ketika kamu jatuh dalam dosa, cepet-cepet datang minta ampun sama Tuhan, bertobat. Jadi posisi kamu akan dibenarkan lagi di hadapan Tuhan. Kamu akan menjadi suci dan kudus lagi karena Yesus, bukan karena diri kamu sendiri. Karena ingat, keselamatan yang kita terima bukan karena hasil usaha kita, karena kita berbuat baik, karena kita rajin sedekah. Enggak. Tuhan yang pilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan. Jangan salah ya. Jangan salah mengerti. Jangan berdasarkan pengertianmu sendiri. Tapi Tuhan yang pilih kita untuk kita diselamatkan. Jadi kalau kamu dengar berita baik tentang keselamatan dari Tuhan, kamu menerima itu artinya Tuhan pilih kamu. Makanya kamu bisa terima dengan gampang, bisa percaya dengan mudah. Roh yang di dalam kamu langsung terima, langsung mengaminkan berita itu. Itu berarti Tuhan kasih kamu.
keselamatan. Cukup, selesai. Yang dibilang Tuhan menghakimi itu bukannya Tuhan akan ngitung dosa kamu. Ellen, kamu kemarin habis marah-marah sama orang ya, berarti kamu nilainya dikurangin. Ellen, kamu kemarin habis bohong sama mama, berarti kamu nilainya dikurangin. Enggak gitu guys, bukan. Yang maksudnya Tuhan menghakimi, Tuhan akan menghakimi orang dunia karena kan mereka nggak tahu kebenaran, mereka tidak menerima Yesus, ya kan? Ya pastilah mereka dihukum. Tapi kalau orang-orang yang sudah menerima Yesus, sudah mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maksudnya Tuhan menghakimi itu adalah Tuhan akan memberikan hadiah sesuai dengan tingkatan yang kamu punya. Seberapa taat kamu sama firman Tuhan, kamu udah lakukan pekerjaan yang Tuhan kasih enggak? Kalau misalnya Tuhan kasih kamu pekerjaan 5, terus kamu baru kerjain cuma 2, ya hadiahnya akan berbeda sama orang yang udah ngerjain semua 5 ini. Bener gak? Apalagi kalau orang yang ngerjainnya cuma 1. Pasti hadiahnya berbeda gitu loh. Ada tingkatannya, juara 1, juara 2, juara 3, kayak gitu guys. Jadi itulah yang dibilang Tuhan menghakimi. Tuhan tuh nimbang seberapa taat kamu sama perintah Tuhan. Gitu, makanya kerjakan keselamatan itu. Kejar. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup aku? Apa sih tujuan hidup aku? Apa yang harus aku lakukan buat Tuhan? Belajar supaya kita itu matang seperti Petrus. Kamu tahu gak kisah Petrus? Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Makanya Yesus itu untuk menyembuhkan Petrus yang batinnya terluka, jiwanya terluka, datang ke Petrus. Petrusnya lagi menjala ikan. Terus Tuhan memberkati Petrus, ya kan? Lalu Petrus berenang. Lalu Tuhan tanya sama Petrus sampai 3 kali, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Itu yang sampai 3 kali itu ya. Nah, Petrus dikasih kunci. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itu power yang sangat gede guys. Saking gedenya. Lihat kisah Ananias dan Safira. Mereka bohong sama Petrus. Petrus cuma ngomong pakai mulut, mereka mati. Sebesar itu. Dan pakai mulut juga. Ketika ada pengemis lumpuh minta duit sama Petrus, Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya. Nah, Petrus punya di dalam sini nih, kerajaan Allah. Yesus yang ada di dalamnya, power yang sudah Yesus kasih. Apa yang aku punya, aku kasih sama kamu. Bangkit dan berdirilah. Bangun tuh orang lumpuh. Sembuh dari lumpuhnya. Sign and wonder. Bahkan sampai bayangannya Petrus. Orang-orang dulu perempuan yang berdarah 12 tahun aja, dia butuh megang jubahnya Yesus ya untuk dia sembuh. Itu pun dia harus pakai iman gitu kan. Kan gak semua orang menyentuh Yesus, tapi cuman dia yang bisa sembuh kan. Ada power yang keluar dari Yesus. Petrus tibang-tibang bayangannya lewat. Orang percaya bahwa pegang bayangannya Petrus sembuh. Sembuh guys. Bayangin tuh segitu powerfulnya Petrus. Itu yang Tuhan mau. Kita tuh seperti itu. Merepresentasikan Yesus di bumi. Dulu Yesus bisa nyembuhin orang sakit. Yesus bisa bangkitin orang mati. Dan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bilang apa? Kamu akan melakukan lebih dari apa yang aku lakukan. Makanya Petrus kan lebih dari Yesus. Bayangannya aja bisa nyembuhin orang. Kamu udah nyampe mana? Udah nyampe situ belum? Itu yang Tuhan mau. Belajar supaya sampai bisa kayak gitu. Supaya kalau kita datang ketemu orang, setan yang di orang itu langsung kabur.
kayak gitu guys. Aku mah belum nyampe ke sana, makanya aku mah paling juga baru nyampe levelan SMP kali ya, baru transisi antara SD ke SMP gitu. Makanya masih banyak belajar, makanya posisi aku masih di kepompong, aku masih berjalan belajar bersama Tuhan. Dukung aku terus, bantu aku terus dalam doa supaya aku kuat, supaya aku bisa bikin video. Terima kasih ya guys udah dengerin aku ngomong. Semoga video ini jadi berkat buat kalian. Nanti kita sambung lagi ya. Aku harus mandi sekarang. Oke? Terima kasih. God bless you. Bye bye.